Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus mencurahkan nikmat kepada kita. Nikmat tatkala kita dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia, dipersilih gantikan dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan. Hari-hari kehidupan yang berlalu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mengharapkan dari Allah agar amalan yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan terangkan sebagian dari hukum yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan muslimah di bulan Syawal. Kita sekarang telah berada di Jumat yang pertama dari bulan Syawal yang mulia ini. Bulan Syawal dia merupakan bulan yang ke-10 dari bulan tahun Hijriyah. Setelah bulan Ramadan datang setelahnya bulan Syawal. Allah membolak-balikan bulan demi bulan, waktu demi waktu, yang di situ terdapat berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang beraneka ragam bentuknya dan hukumnya telah dirinci oleh Allah dan telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Syawal ini ada suatu ibadah sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma sittata ayyam ba'da Ramadan, man shoma sittata ayyam ba'da al-fitr kana tamam as-sanah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Nabi, siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka itu merupakan kesempurnaan dari berpuasa setahun lamanya. Karena kata Nabi, siapa yang datang dengan suatu kebaikan, maka untuknya akan mendapatkan 10 yang semisalnya. Hadis yang mulia ini terdapat padanya dari kaidah kehidupan di bulan Syawal, di mana seorang senantiasa beribadah kepada Allah di seluruh dari hari-hari kehidupannya. Dikatakan tadi di awal hadis, man shoma sittata ayyam, siapa yang berpuasa 6 hari ba'dal fitr, setelah Idul Fitri. Ya. Di sini kalimat man mencakup siapa saja. Apakah dia laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda. Bagi siapa yang mampu berpuasa, maka dia berpuasa. Ya. Man shoma sittata ayyam. Kemudian Nabi terangkan di situ berapa hari dari syariat puasa di bulan Syawal itu, yaitu 6 hari ba'dal fitr. Kemudian yang ketiga diterangkan di sini dari waktu berpuasa Syawal itu, yaitu setelah Idul Fitri. Idul Fitri dimaklumi dia merupakan hari raya Al-Fitr, hari tatkala seorang dia
berbuka, tidak berpuasa setelah bulan Ramadan. Jadi dia dimulai dari tanggal 2 Syawal sudah bisa berpuasa sampai akhir dari bulan Syawal ini. Telah dikatakan ba'dal fitr. Kana tamamas sana. Maka itu diterangkan di sini dari masalah yang keempat tentang keutamaan dari puasa Syawal ini. Dia merupakan puasa yang menyempurnakan pahala berpuasa selama setahun lamanya. Kana tamamas sana. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka untuknya 10 yang semisalnya. Ya. Di pembahasan yang kelima di sini diterangkan tentang kaidah dari pelipat gandaan amalan dalam agama kita. Dalam agama kita. Jadi ini secara global ada 5 pembahasan, 5 hal yang perlu diperhatikan dari hadis yang telah kita bacakan yang berkaitan dengan puasa Syawal ini. Tadi yang pertama diterangkan tadi bahwasanya syariat ini, puasa ini itu mencakup siapa saja. Ya, demikianlah agama Allah, tidak dibatasi. Sepanjang dia muslim dan muslimah, maka disyariatkan dia berpuasa di bulan Syawal. Dan di sini tidak diterangkan hukumnya. Nabi hanya memberikan anjuran, menunjukkan kata para ulama hukumnya adalah sunnah. Ya, beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, yang sering kita dengarkan dari ayat-ayat dan hadisnya di bulan Ramadan. Adapun puasa Syawal, dia hukumnya sunnah. Ya, karena Nabi tidak memerintahkan. Nabi hanya menganjurkan perkara itu. Man shoma sittata ayyam. Ya. Sittata ayyam penjelasan dari 6 hari di sini. 6 hari ini kata para ulama, di sini juga tidak diterangkan apakah dia berurutan atau terpisah-pisah. Padanya ada keluasan. Padanya ada keluasan. Mau dia berpuasa di awal bulan Syawal ini, atau di pertengahan Syawal, atau di akhir Syawal, sepanjang masih bulan Syawal, maka di situ dari syariat berpuasa. Boleh dia berurut setiap hari, dan boleh juga dia selingi dengan berbuka. Ya, tidak ada masalah. Ya jelas masih dari lingkup bulan Syawal. Dan Nabi tidak terangkan di sini dari rinciannya. Ya, man shoma sittata ayyam ba'dal fitr, setelah al-fitr. Ini penjelasan dari waktu berpuasa. Dimulai dari setelah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Setelahnya itu kan dari tanggal 2 sampai akhir Syawal. Apakah dia sampai tanggal 29 Syawal, atau kalau tidak terlihat hilalnya maka digenapkan 30 hari. Itu dari waktu-waktu berpuasa di bulan Syawal. Dan tidak ada masalah kalau dia misalnya punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ya, punya kebiasaan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan, atau dia punya kebiasaan puasa Daud, ya, sehari berpuasa, sehari tidak. Dia gabungkan dari 2 niat tersebut tatkala berpuasa. Karena ibadah yang sunnah itu bisa digabungkan niatnya sepanjang sama ibadahnya dan jenisnya serta hukumnya. Ini sama-sama puasa, maka boleh digabungkan dari 2 perkara itu. Ya. Baik. Kemudian diterangkan di sini dari masalah yang berikutnya yang sudah kita bacakan tadi, man shoma sittata ayyam ba'dal fitr kana tamamas sana. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, diterangkan oleh Nabi keutamaan dari puasa Syawal itu, yaitu dia menyempurnakan pahala berpuasa selama setahun. Ya. Dimaklumi ya, puasa Ramadan
itu sebanding dengan 10 bulan. Adapun puasa Syawal itu sebanding dengan 2 bulan. Nabi terangkan di akhir hadis dari kaidah perkara itu. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 1 bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan 10 bulan. Ya. Adapun puasa Syawal 6 hari itu sama dengan 60 hari. Sama dengan dia berpuasa 60 hari. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Sama dengan 2 bulan. Maka ketika dia berpuasa Syawal, ini menggabungkan dari pahala, mengenapkan, menyempurnakan dari pahala puasa selama setahun. Selama setahun lamanya. Ya. Maka ini dari sebagian pembahasan yang berkaitan dengan puasa di bulan Syawal ini. Dan puasa Syawal ini, ya, bulan Syawal ini dia merupakan bulan-bulan atau satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam di bulan Syawal. Di antara yang Nabi SAW itu menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kemudian terjadi perang Uhud juga di bulan Syawal. Dan berbagai macam peristiwa dari yang terjadi di bulan Syawal ini dalam sejarah Islam yang menjelaskan akan agungnya. Dan di antara keagungannya hadis yang telah kita bacakan tadi itu juga. Terdapat adanya syariat berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tadi diterangkan keutamaannya. Dia ini bagaikan berpuasa mengenapkan, menyempurnakan dari pahala puasa setahun. Tadi sudah diterangkan dari sebabnya bagaimana, kenapa dikatakan berpuasa selama setahun. Kemudian juga dari puasa Syawal ini, dia juga dari ciri seorang hamba, menunjukkan akan keistiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah bulan Ramadan berlalu, itu seorang tidak berhenti beribadah kepada Allah. Banyak ibadah-ibadah yang lain setelah Ramadan. Bahkan Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim, seorang beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai dia meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya kematian. Dan juga diterangkan dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Diingatkan oleh Allah tentang keistiqomahan. Kemudian juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintah. Jadi seorang istiqomah di atas ibadah itu merupakan perkara yang wajib. Merupakan perkara yang wajib. Dan diterangkan dari keutamaan-keutamaan seorang dia istiqomah dalam ibadahnya, ya, di ayat-ayat yang lainnya. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka istiqomah di atas jalan ini, maka kami akan minumkan kepada mereka air yang segar. Dari sebab turunnya rezeki seorang ketika dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah juga ini terus-menerus beribadah kepada Allah itu merupakan sebab dari husnul khatimah, dari sebab seorang diwafatkan dalam keadaan baik. Perhatikan dari kisah turunnya para malaikat di sakratul maut, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semuanya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Ini di sakaratul maut. Tsumma istaqamu.
tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka agar kalian tidak perlu khawatir dan tak perlu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan padanya. Ini buah dari istiqomah. Seorang beribadah itu sampai datang yang namanya kematian. Dan para ulama itu mencela dari orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu, dia tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang berkata, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Sejelek-jelek kaum, orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Dia kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, meninggalkan dia kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah melupakan kalian juga. Sehingga Allah melupakan kalian di dunia dan di akhirat. Balasan dari amalannya sendiri, dari perbuatan sendiri. Tatkala dia melupakan Allah di dunia, maka Allah akan lupakan juga dia di akhirat nanti. Nasullaha fanasiyahum. Allah akan melupakan mereka. Allah akan melupakan mereka. Maka ini dari keutamaan dari berpuasa di bulan Syawal. Dia merupakan penyempurna dari puasa setahun. Kemudian dia merupakan ciri seorang itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga dari hikmah berpuasa di bulan Syawal ini, dia merupakan dari ciri amalan seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diterangkan oleh Allah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa itu banyak cirinya diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena takwa itu seorang dia melaksanakan perintah, apakah itu dari hal yang wajib ataupun yang sunnah dengan dasar ilmu, dan dia menjauhi larangan-larangan Allah dengan dasar ilmu juga. Dia laksanakan perintah, ada harapan akan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi larangan, ada rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terus-menerus seperti itu keadaannya dalam kehidupannya di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Setelah Ramadan seperti itu juga. Dia senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri seorang diterima ibadahnya tatkala dia istiqomah, terus-menerus beribadah kepada Allah. Disusul kebaikan, setelah kebaikan, setelah ibadah ada ibadah yang lain lagi, agar hal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menjamin ibadah kita diterima oleh Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara tersebut. Kemudian dari keutamaan yang lain lagi, dari keutamaan dari puasa Syawal ini, dia merupakan dari alamat atau ciri seorang hamba, dari hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyukuran tatkala seorang itu dia menyusul ibadah setelah ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lainnya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling sempurna, yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Tapi beliau masih giat beribadah kepada Allah di seluruh waktu. Ketika beliau salat malam sendiri dalam keadaan kaki beliau sudah pecah-pecah, maka Aisyah di situ berkata kepada Rasulullah, "Ya, kenapa engkau lakukan seperti itu ya Rasulullah? Padahal kamu sudah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang."
Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Tidakkah aku cinta wahai Aisyah menjadi hamba yang bersyukur? Menjadi hamba yang bersyukur. Mungkin dari ciri kesyukuran seorang hamba, ya, dia beribadah, dia giatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dari hikmah-hikmah yang lain, dari hikmah dari puasa Syawal ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beragama dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari pembahasan yang sudah kita terangkan tadi itu. Di sini menunjukkan kepada kita dari keutamaan Islam, di mana agama Islam dia merupakan agama yang universal, yang mencakup seluruh manusia. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari hadis yang telah kita bacakan, dari penjelasan dari keutamaan dari puasa Syawal. Dan juga padanya ada penjelasan dari keutamaan bulan Syawal. Keutamaan bulan Syawal. Dan juga dari hadis ini diterangkan kepada kita penjelasan dari keutamaan dari puasa Ramadan. Ya, dari keutamaan puasa Ramadan. Jadi setelah dia sempurnakan puasa Ramadannya 30 hari atau 29 hari, dia susul dengan dari 6 hari di bulan Syawal. Kalau dia punya utang, maka dia bayar di bulan Syawal ini dari puasa Ramadan tadi itu, kemudian langsung dia berpuasa Syawal. Itu dari tuntunan dari ibadah puasa Syawal itu seperti itu. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis penjelasan dari kaidah dalam amalan soleh. Jadi amalan soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan soleh itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan pada semua perkara. Bukan hanya di masalah puasa saja. Di masalah puasa, di masalah dia baca Al-Quranul Karim, ya, satu huruf Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, menjadi 10 kebaikan. Ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya minimalnya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis penjelasan bahwasanya dalam Islam itu seorang hamba senantiasa disilih gantikan dengan berbagai macam ibadah. Di Ramadan ada ibadah, di bulan Syawal juga ada ibadah, bulan Dzulqa'dah nanti ada juga ibadah yang lain, di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang lain. Dengan seperti itu Allah membolak-balikan kita dengan berbagai macam jenis-jenis ibadah yang dengannya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian dari faedah hadis yang telah kita bacakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, mewafatkan kita di husnul khatimah, dan senantiasa memberikan kepada kita dari ganjaran pahala yang sangat banyak di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati والتابعين والخلفاء الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها جلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا أرحم الراحمين.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa saira bilal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.